Prinsip utama kedua adalah bahwa tanaman memerlukan aerasi tanah atau penyerapan udara yang baik, paling tidak pada tahap pertumbuhan awal. Bukan seperti sawah yang berlimpah air sebagaimana biasanya kita lakukan. Hal ini mungkin merupakan perubahan besar dibandingkan dengan teknik kebiasaan yang ada. Sawah tidak digenangi air pada masa pertumbuhan ini. Malahan, sawah itu dijaga tetap lembab atau macak-macak. Hal ini menjaga supaya tanah tetap mudah menyerap udara dan dengan demikian oksigen dan nitrogen mudah berada sekitar akar. Pemikiran di balik teknik ini adalah sesuatu yang sederhana. Padi sebagaimana tanaman lainnya perlu bernapas. Jika ada lapisan air, maka hal ini akan memutus jalur oksigen yang diperlukan akar untuk tumbuh dan tetap sehat. Jika tanaman padi tumbuh di sawah yang digenangi air, maka akar-akarnya akan terpisah-pisah dan membentuk kantongan udara yang dapat menyerap oksigen ke dalam jaringan tanaman dan untuk tumbuh. Akan tetapi, susunan akar tersebut lemah dan tidak sehat, sehingga 3/4 dari akar-akar itu mati pada saat tanaman padi mulai berbunga dan membentuk biji. Oleh karena padi adalah tanaman berdaya tahan tinggi, maka tanaman ini dapat tumbuh di air namun tidak terlalu kuat. Tanaman padi tumbuh jauh lebih baik di sawah yang pembuangan airnya teratur. Pengelolaan air seperti itu sangat dianjurkan. Dengan menggunakan sedikit air setiap harinya, tanah akan tetap dalam keadaan lembab, tidak jenuh. Jika air dialiri pada sore hari dan berlebihan, maka pada pagi hari harus dikeringkan sehingga tanahnya dapat menyerap oksigen dari udara dan kehangatan sinar matahari. Juga beberapa kali selama masa pertumbuhan, sawah harus dibiarkan tanpa air selama 3-6 hari agar supaya tanah mengering dan permukaannya merekah. Kemudian, bila mana memasuki fase berbunga, sawah diairi setebal 1-2 cm dan dibiarkan hingga 10-15 hari sebelum panen. Pada saat itu, sawah dikeringkan dan tetap kering sampai biji padi masak. Ada cara lain untuk pengelolaan air yang tidak banyak menggunakan tenaga kerja, namun memberikan hasil yang baik. Cara ini adalah dengan secara bergantian menggenangi sawah dan kemudian mengeringkannya selama 3-6 hari. Anda harus menentukan sendiri jangka waktu pergantiannya. Tetapi, kerjakanlah dengan dasar pemikiran bahwa tanah itu harus macak-macak dan bukannya jenuh. Dengan demikian, akar-akarnya tidak mengalami kekurangan oksigen terlalu lama. Paling lama, seminggu digenangi air, akar-akar tanaman padi dapat bertahan sebelum akhirnya rusak. Inilah perbedaan yang paling besar dari cara yang biasa Anda lakukan untuk bercocok tanam padi. Percayalah, dengan cara ini Anda akan berhasil. Salah satu yang perlu diperhatikan pada teknik SRI adalah bahwa rumput-rumputan tumbuh lebih mudah di sawah yang tidak digenangi air. Menyiangi rumput harus ditangani sungguh-sungguh. Penyiangan membantu proses pengikatan udara pada tanah yang tentunya sangat baik untuk tanaman padi dan juga membantu akar untuk mengembangkan diri. Penyiangan akan menghambat rumput-rumputan bersaing dengan tanaman padi untuk memperoleh bahan makanan. Penyiangan memang akan membutuhkan tenaga kerja, namun keuntungan yang akan diperoleh akan melebihi nilai dari tenaga kerja yang dibutuhkan.
Dibutuhkan minimal 2 kali penyiangan dengan tangan sekitar 10 hari setelah pemindahan benih, merupakan keharusan. Namun, banyak petani mendapati bahwa penyiangan tambahan sangat menguntungkan, yaitu untuk aerasi tanah, karena saat yang sama mereka mencabuti rumput-rumputan tersebut. Penyiangan tambahan lebih dari yang 2 kali tersebut tadinya dapat meningkatkan hasil sebanyak 500, 1000, bahkan 2000 kg per hektar. Penyiangan dengan alat otomatis bisa dilakukan jika Anda mempunyai alatnya, dan hal ini sangat dianjurkan. Alat penyiangan seperti ini sangat bermanfaat untuk aerasi tanah, dan keuntungan lainnya adalah rumput akan terkubur sehingga menjadi kompos dan menjadi bahan makanan bagi tanaman padi. Alat penyiangan sebenarnya murah dan penggunaannya sangat dianjurkan. Prinsip kunci yang ketiga dari SRI adalah tanah yang sehat. Untuk tanah menjadi sehat, haruslah gembur dan tidak padat dan mempunyai bahan organik untuk mendukung kegiatan secara hayati atau biologis. Yang dimaksud dengan kegiatan hayati adalah berbicara tentang jutaan bakteri yang sangat kecil, tentang jamur dan hewan bersel satu yang memanfaatkan bahan-bahan organik tadi. Beberapa jenis kehidupan ini memberikan manfaat kepada tanaman padi dan membantu dalam menjaga keseimbangan hama dan penyakit. Makhluk hidup kecil yang tidak kelihatan ini menolong juga untuk menjaga kesuburan tanah. Hal ini dikarenakan oleh beberapa jenis mikroba di daerah akar tanaman padi dapat mengambil nitrogen dari udara dan merubahkannya menjadi bentuk yang dapat diserap oleh akar padi tersebut. Hal ini merupakan bentuk pupuk nitrogen gratis dan sangat berfaedah bagi pertumbuhan tanaman. Yang Anda perlu sediakan adalah kompos. Kompos menyediakan bahan makanan bagi mikroorganisme dan hewan yang lebih besar seperti cacing tanah, semut, dan rayap. Makhluk hidup ini membuat tanah semakin subur dengan cara menciptakan tabung udara dan membantu menguraikan bahan-bahan organik yang digunakan oleh tanaman padi. Para petani sering mendapati bahwa cara terbaik untuk menggunakan kompos adalah dengan memakainya di sawah pada musim sebelum mereka menanam padi. Seringkali hal ini dilakukan pada pertukaran musim tanam seperti menanam palawija. Dengan pemanfaatan di antara musim tanam, hal ini juga membuat terjadinya dekomposisi, di mana tanaman kembali ke bentuk bahan organik sederhana. Dengan pemanfaatan di antara musim tanam, hal ini juga membuat terjadinya dekomposisi dari kompos itu sendiri yang menguntungkan bagi penanaman padi selanjutnya. Kompos pada dasarnya adalah dekomposisi bagian-bagian tanaman, dan setiap bentuk kompos adalah lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Pada akhir dari tayangan video ini akan ada video lain tentang produksi bokashi, suatu jenis pupuk yang cepat dan mudah dibuat.